Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara mengikuti ibadah online ini, Tuhan hadir, dan izinkan Tuhan bekerja, izinkan Tuhan melawat hidup kita, izinkan Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi lewat perenungan firman Tuhan. Karena itu sebelum kita memulai ibadah kita, mari saya ajak kita untuk sejenak menundukkan kepala, kita berdoa, kita teduhkan hati kita teduhkan pikiran kita siapkan hati kita untuk menyambut lawatan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Saat ini kami datang merendahkan hati kami, membawa korban syukur, membawa penyembahan kami. Kami bersyukur atas perlindungan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Berkati ibadah kami Tuhan, lawat setiap kami dimanapun anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah online ini. Roh Kudus bekerja, melawat, memulihkan, dan Engkau yang berbicara. Kami hormati Engkau di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
menekuni segala pekerjaan-Mu yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Bahkan hari-hari yang sulit ini Tuhan, kami katakan bahwa sumber kekuatan kami hanya daripada Engkau Yesus. Kami membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Segala pergumulan, segala apapun yang ada di dalam pikiran kami membawa di hadapan. Karena kami tahu kemerdekaan dan kelepasan hanya ada di dalam Engkau. Yes, terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti Bapa-Mu, ku tanyai
yang paling indah dan paling menenangkan jiwa kami selain berada di dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu, menanti-nantikan Tuhan berbicara dalam hidup kami. Itu yang kami rindukan Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah lebih kurang 6 bulan sudah melakukan ibadah online. Saya berharap bahwa setiap kita benar-benar melakukan ibadah, bukan sekedar menonton ibadah. Sebenarnya ibadah online itu jauh lebih rumit, jauh lebih sulit daripada ibadah onsite. Kenapa? Karena kita akan berusaha berjuang menjaga hati kita, menjaga sikap kita untuk bisa melakukan ibadah online. Salah satu hal terpenting di dalam ibadah adalah sikap hati yang memberikan penghormatan tertinggi akan hadirat Tuhan dan kekaguman akan Tuhan. Walaupun kita melakukan ibadah online, kita harus tetap menjaga sikap hati bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan kita memberikan penghormatan tertinggi kepada Dia dan kita kagumi Dia. Oleh karena itu kita menyembah Dia, kita memberikan sorak-sorai bagi Dia, dan kita memberikan kekaguman kita kepada Dia atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita ada sampai saat ini semua karena pemeliharaan Tuhan, karena perlindungan Tuhan. Oleh karena itu, layaklah Dia menerima segala pujian, segala penghormatan, segala kekaguman dari umatnya. Dan sikap ini harus kita jaga saat kita melakukan ibadah online. Itulah bedanya ibadah dengan menonton video ibadah. Bapak Ibu, mari tetap kita jaga sikap ini supaya kita bisa mengalami Tuhan walaupun kita melakukan ibadah online. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita berada di tengah badai, biasanya kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Saat kita berada di tengah badai, kekhawatiran itu tidak jarang menguasai hidup kita. Seorang tokoh agama, pimpinan agama dari Tibet, Dalai Lama. Saya percaya saudara pernah dengar nama orang ini. Pernah mengatakan seperti ini. Jika suatu masalah dapat diperbaiki, jika situasinya sedemikian sehingga kamu dapat melakukan sesuatu tentang itu, maka tidak perlu khawatir. Jika tidak bisa diperbaiki, maka tidak perlu khawatir. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan apapun juga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah berhentilah khawatir dan mulailah hidup. Sepanjang bulan Agustus, tema kita adalah Selah, damai di tengah badai.
Bagaimana kita tidak khawatir saat kita berada di tengah badai? Saya mau mengajak kita di akhir minggu bulan Agustus ini untuk kita berhentilah khawatir dan mulailah hidup. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita yang saya ambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di padang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menyampaikan kepada kita supaya kita tidak perlu khawatir. Kalau Tuhan sudah menyampaikan tidak perlu khawatir, berarti ada jaminan dari Tuhan bahwa Dia pasti memelihara hidup kita. Ada beberapa fakta tentang kekhawatiran yang perlu kita ketahui. Ada beberapa fakta tentang kekhawatiran yang perlu kita ketahui. Minimal ada 3 yang saya temukan. Yang pertama adalah kekhawatiran tidak membawa kebaikan apapun dalam hidup kita. Kekhawatiran tidak membawa kebaikan apapun dalam hidup kita. Justru kekhawatiran sering membuat kita lebih terpuruk. Kita bisa sakit asam lambung, kita bisa stres, kita bisa paranoid. Bahkan kekhawatiran itu bisa melumpuhkan potensi dan ide-ide kreativitas kita.
Makanya di ayat 27 yang sudah kita baca tadi dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Jadi, saudara dan saya khawatir itu tidak membuat hidup kita lebih baik. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan supaya kita tidak perlu khawatir. Yang kedua, fakta tentang kekhawatiran adalah kekhawatiran merupakan tanda bahwa kita tidak mengenal atau tidak percaya kepada Tuhan. Kekhawatiran merupakan tanda bahwa kita tidak mengenal atau tidak percaya kepada Tuhan. Di ayat 32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Kalau kita percaya bahwa kita anak dari Bapa di sorga, kalau kita percaya bahwa kita ini kepunyaan dari Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, seluruh dunia ini miliknya. Kalau kita percaya bahwa Bapa kita itu adalah Bapa yang baik, maka seharusnya kita percaya juga bahwa Dia pasti peduli atas hidup kita. Kita percaya juga bahwa Dia pasti memenuhi kebutuhan kita. Alkitab katakan kalau fokus kita hanya untuk cari makan, minum, pakai, kita disamakan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kitab Amos mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal aku. Pengenalan akan Allah itu penting. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Kuasa, seharusnya kita nggak perlu khawatir. Fakta ketiga tentang kekhawatiran adalah kekhawatiran merupakan bukti kalau kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri dan tidak bersandar kepada anugerah Tuhan. Kekhawatiran merupakan bukti bahwa kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri dan tidak bersandar kepada anugerah Tuhan. Ini merupakan kesombongan. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Karena itu saudara, mari jangan izinkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Jangan izinkan kekhawatiran itu mengendalikan setiap hidup kita. Karena itu kesombongan. Kesombongan. Hidup kita ini bukan karena kekuatan kita. Memang kita harus bekerja keras. Kita harus bertanggung jawab. Kita harus melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi yang memelihara hidup kita adalah Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita. Bukan karena kerja keras kita. Firman Tuhan katakan dalam kitab Amsal, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya, saudara. Mari saya mau mengajak setiap kita. Di tengah badai yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kita menyadari tentang fakta kekhawatiran ini. Iblis akan menteror kita dengan kekhawatiran. Iblis akan mengintimidasi kita tentang kekhawatiran. Sehingga kita tidak bisa lagi melihat kebaikan Tuhan. Sehingga kita nggak bisa lagi bersyukur kepada Tuhan. Orang yang suka khawatir akan sulit bersyukur. Karena dia tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Tinggalkan kekhawatiran. Jangan biarkan dikendalikan oleh kekhawatiran. Memang faktanya hidup masih susah.
Memang faktanya badai itu masih ada. Tapi kita harus percaya ada Tuhan yang mengendalikan alam semesta. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Di mana kasihnya itu dia sudah buktikan 2000 tahun yang lalu dia mati di atas kayu salib. Menebus dosa kita. Mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Tidak ada bapa yang baik yang tidak peduli akan anaknya. Bukankah dia Bapa yang baik? Bukankah dia Bapa yang mengasihi kita? Dia pasti peduli atas hidup kita. Apa yang membuat orang khawatir? Apa yang membuat orang khawatir? Minimal ada dua yang membuat orang khawatir. Yang pertama adalah kebutuhan atau keinginan hari ini. Makan, minum, pakai. Makan, minum, pakai. Orang khawatir karena takut gak bisa makan. Takut gak bisa punya pakaian. Atau gak bisa pakai ini, pakai itu. Ayat 25 dikatakan tadi, saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah, perhatikan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Apa maksudnya hidup, saudara? Hidup itu, yang dimaksud oleh hidup itu adalah mengerti kehendak Tuhan, mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita, mengerti apa maunya Tuhan di balik setiap peristiwa dalam hidup kita. Itu jauh lebih penting daripada makan, minum, pakai. Jadi yang membuat orang khawatir yang pertama adalah kebutuhan atau keinginan, saudara, hari ini. Yang kedua yang membuat orang khawatir adalah akan masa depan, akan hari esoknya. Kenapa orang sampai korupsi? Kenapa orang sampai melakukan tindakan-tindakan kejahatan seperti mencuri, menipu? Itu karena dia ingin masa depannya lebih baik. Dia khawatir akan masa depannya. Kenapa orang sampai bekerja sedemikian rupa, sampai dia mengorbankan hubungannya dengan Tuhan, mengorbankan ibadahnya, mengorbankan kesehatannya, mengorbankan keluarganya? Sebenarnya bukan karena dia tidak bisa makan hari ini, tapi dia takut bahwa hari esok dia akan susah. Terlalu khawatir akan hari esok. Padahal belum tentu hari esok itu menjadi milik kita. Belum tentu. Kita nggak tahu, bisa aja sore ini atau malam ini kita sudah dipanggil Tuhan. Tidak sedikit kita temukan fakta itu. Orang bekerja keras, dia berharap hari tuanya bisa tenang. Dia berharap dia bekerja dengan sedemikian rupa, melakukan apapun juga, berharap hari esoknya bisa dia tenang. Ternyata Tuhan tidak bawa dia ke hari esoknya. Makanya di dalam ayat 34 Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berapa banyak para konglomerat, saudara, membangun hartanya sedemikian banyaknya, saudara. Sahamnya di mana-mana. Dia berpikir, 7 turunan saya akan bahagia, akan tenang.
Tapi cukup Tuhan izinkan satu virus corona, saudara. Virus corona yang sangat kecil. Semua hartanya habis, saudara. Sahamnya ambruk semua sampai tidak bernilai lagi. Bahkan ada konglomerat yang sampai rugi ratusan triliunan rupiah. Triliunan rupiah hanya hitungan hari. Semua yang dia bangun puluhan tahun habis dalam sehari. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Karena itu jangan terlalu khawatir hari esok. Dan tidak sedikit yang kita dengar, ada banyak orang juga di tengah-tengah masa COVID ini justru semakin kaya raya. Dia tidak pernah terpikir dia akan sekaya itu. Karena itu, serahkanlah hari esok kita kepada anugerah Tuhan. Yang penting lakukan yang terbaik. Lakukan semua dengan benar. Lakukan dengan caranya Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Hari esok kita ada di tangan Tuhan. Bukan tergantung kekuatan kita. Bukan tergantung hikmat kita. Sehingga kita sering khawatir, saudara, akan hari esok kita. Bagaimana agar kita tidak hidup di dalam kekhawatiran? Nah, bagaimana agar kita tidak hidup di dalam kekhawatiran? Yang pertama, coba ambil waktu. Perhatikan bagaimana Tuhan sanggup memelihara alam ciptaannya. Tuhan ajari kita supaya kita tidak khawatir. Perhatikan bagaimana Tuhan sanggup memelihara alam ciptaannya. Ayat 26 dan ayat 28 sampai 29 dikatakan seperti ini. Ayat 26 yang sudah kita baca tadi. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Coba lihat burung-burung, saudara. Dia bisa hidup atas pemeliharaan Tuhan. Kalau burung di langit Tuhan pelihara, saya percaya kita anak-anaknya pasti dipelihara Tuhan. Pasti dipelihara Tuhan. Karena kita lebih berharga daripada burung itu. Yesus mati untuk menebus kita. Menebus dosa manusia. Masakan Tuhan tidak pelihara hidup kita? Ayat 28 dikatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kalau bunga di bakung, di taman Tuhan bisa pelihara, saya percaya Tuhan pun ingin mendandani hidup kita, saudara. Tuhan tahu bagaimana caranya mendandani hidup kita. Jadi yang pertama, saudara, supaya kita tidak khawatir, perhatikanlah bagaimana Tuhan sanggup memelihara alam ciptaannya. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan sanggup dan tahu bagaimana caranya memelihara kita anak-anaknya. Tuhan sanggup dan dia tahu bagaimana caranya untuk memelihara kita anak-anaknya. Ingat kisah tentang Elia? Bagaimana dia dipelihara oleh burung gagak? Bagaimana dia dipelihara oleh janda miskin di Sarfat? Tuhan tahu bagaimana caranya memelihara kita. Masalahnya kita mau nggak mempercayakan hidup kita kepada dia? Mau nggak kita mempercayakan hidup kita kepada dia? Ayat 30. Ayat 30 dikatakan, jadi
Jika demikian Allah mendandani rumput di padang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ketidakpercayaan kitalah yang membuat kita akhirnya tidak bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Ketidakpercayaan kita membuat kita ragu sama Tuhan. Ketika kita ragu sama Tuhan, kita mulai khawatir. Ketika kita mulai khawatir, kita mulai menghalalkan segala cara. Sampai kita melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan. Bahkan tidak sedikit sampai meninggalkan ibadah. Hanya karena takut. Gak dapat berkat dari pekerjaan. Berarti kita mengandalkan kekuatan kita. Kita gak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Yang terakhir, saudara, bagaimana agar kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran? Yang terakhir adalah utamakan Tuhan di atas segalanya. Utamakan Tuhan di atas segalanya. Ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sudahkah Tuhan menjadi prioritas terutama dalam hidup kita? Kalau Tuhan sudah menjadi prioritas terutama dalam hidup kita, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah berbicara apa? Kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan? Kebenarannya Tuhan, damai sejahteranya, sukacitanya. Kalau kita sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Kebutuhan itu bukan tujuan. Kebutuhan itu cuman bonus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya katakan kepada kita di tempat ini, tujuan kita bekerja bukan untuk mencari uang. Tujuan hidup kita bukan sekedar mencari uang. Karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Tujuan kita bekerja adalah untuk kita melayani Tuhan. Lewat pekerjaan kita nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu lakukanlah pekerjaan kita dengan caranya Tuhan. Lewat pekerjaan kita, hadirat Tuhan tinggal. Nilai-nilai kebenaran Tuhan ada di tempat pekerjaan kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di situ. Itulah yang disebut dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan Tuhan di atas segalanya. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Sehingga hidup kita tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau kami selama ini lebih mengandalkan kekuatan kami. Lebih mengandalkan hikmat kami. Sampai kami nggak percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kami. Tuhan sanggup memelihara hidup kami. Sehingga kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Demi rasa khawatir kami. Ampuni kami. Apapun keberadaan anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Bawa mereka untuk melihat betapa besarnya kasih-Mu. Betapa Engkau mengasihi setiap kami. Dan Engkau sanggup, Engkau mau, Engkau mampu untuk mencukupi segala kebutuhan kami. Dan masa depan kami ada di tangan Tuhan. Masa depan yang Kau sediakan bagi kami bukan masa depan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Bapa. Apapun keberadaan anak-anak-Mu saat ini, pulihkan kami. Jangan biarkan iblis menipu kami lewat kekhawatiran. Berkati setiap anak-anak-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan.
Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, yang mereka lakukan dengan takut dan gentar akan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Hikmat, bijaksana, kreativitas yang daripada Tuhan yang memimpin setiap umat-Mu. Lindungi setiap umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19 ini Tuhan. Pakai setiap kami menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang-orang di sekitar kami. Biar mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan. Mereka mengalami kasih Tuhan lewat hidup kami. Kami bersyukur buat ibadah online pada hari ini. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau ke gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima dan mengalami kasih Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ibadah online kita selesai. Tapi bagi saudara yang sehat, kondisi fisiknya sehat, saudara juga bisa mengikuti ibadah onsite yang kita laksanakan setiap hari Minggu jam 10 pagi di Barata Entertainment lantai 2, Ruang Arjuna, Tulung Agung. Bagi Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, baik itu persembahan pembangunan maupun persembahan syukur, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.